Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Fayalah hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sesepuh pinispo yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, taufik serta hidayah. Sehingga di subuh kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan teruskan dengan kajian subuh kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan Allah catat semua amal ibadah kita sebagai amal kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita diakui umatnya, dan mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, meneruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih babul amri bi'ada'il amanati, yaitu bab perintah menunaikan amanah. Baiklah, pada kali ini kita masuk pada hadis ke 207 dari urutan dari paling depan. Kalau di kitab lain, kalau di Nuzhatul Muttaqin itu hadis 204. Ini beda-beda ya Pak Ibu. Mungkin ada yang diringkas, riwayat lain, kayak gitu. Kalau senada ada yang disambung, ada yang dikasih angka sendiri. Baiklah, sebelum kita memasuki, marilah kita baca suratul Fatihah lagi. Kita hadiahkan khusus kepada Syekh Mu'allif Hadzal kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil kiram, khususan al-mu'allif hadzal kitab Imam An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa an Abi Hubaib, dari hadis dari Abi Hubaib. Abi Hubaib bidomil kha'i, dengan dibaca dhamma kha-nya, al-mu'jamati, yang ada titik satu di atas, yang mu'jamah. Hubaib pakai kha, Hubaib. Beliau Abdullah bin Az-Zubairi, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam Al-Qurashi Al-Asadi. Beliau itu Quraisy, suku Quraisy. Jadi Abdullah itu beliau sama-sama ada namanya Abdullah. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair. Ini sahabat terkenal dua-duanya. Makanya kalau orang nyebut Abdullah itu
agak bingung Abdullah siapa. Ada Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Ada Abdullah bin Zubair. Ini dua-duanya adalah sahabat terkemuka. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Makanya ini kalau ada Abdullah bin Zubair maupun Abdullah bin Umar, itu dalam ilmu hadis selalu radhiyallahu anhuma. Biasanya kan kalau banyak hadis kan radhiyallahu anhu gitu kan, karena satu orang yang didoakan. Kalau ini Abdullah dan Zubair, yaitu anak dan bapak, ini dua-duanya adalah sahabat terkemuka, baik Abdullah maupun Zubair. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, beliau berkata, lamma waqafa az-Zubairu. Jadi beliau Zubair ini periwayatnya adalah Abi Hubaib atau Abdullah. Yang cerita yang dia ngomong waktu itu adalah Zubair, diriwayatkan oleh anaknya sendiri yaitu Abdullah. Qala, berkata Zubair, lamma waqafa, tatkala kami lamma waqafa, tatkala beristirahat. Waqafa itu berhenti, diam. Jadi waktu istilahnya itu saat-saat senggang. Siapa Az-Zubairu? Zubair yaumal jamali, pada perang Jamal. Ya, di dalam sejarah ada namanya perang Jamal. Karena memang pada waktu itu Aisyah, beliau itu ketika memimpin pasukan memakai unta, naik unta. Makanya terkenal dengan sebutan perang Jamal. Da'ani fakumtu ila jambihi. Beliau memanggilku, fakumtu, kemudian aku berdiri ila jambihi, pada sampingnya. Jadi Abdullah berdiri di samping Zubair. Faqala, kemudian berkata Zubair, ya bunayya, wahai anakku, innahu la yuqtalul yauma illa zalimun aw madlumun. Sesungguhnya tidaklah terbunuh pada hari ini atau dibunuh hari ini illa zalimun, kecuali orang yang zalim, aw madlumun, atau orang yang dizalimi. Karena pada perang Jamal itu umat Islam sama umat Islam perang. Jadi ya maklum, biasanya kalau di waktu-waktu kritis, waktu-waktu belum banyak pengikut, umat Islam masih bersatu. Tapi ketika Islam sudah kuat setelah Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, nah berikutnya setelah sahabat Ali itu, kalau dari itu sudah banyak perang-perang yang model gitu. Dari mulai Utsman terus Ali, itu waktu Ali itulah yang banyak peperangan. Nah disinilah kemudian saat itu kalau Zubair itu di kelompok pasukannya sahabat Ali. Jadi dia mengatakan bahwa tidaklah dibunuh pada perang saat ini, yaitu perang Jamal, kecuali orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Jadi yang mati maupun yang membunuh, kan, itu adalah dia termasuk orang yang zalim atau orang yang dizalimi. Wa innilah aroni
illa sa'aqtulul yauma madluman. Dan sesungguhnya saya tidak berpendapat, tidak ada pendapat kecuali saya bakal terbunuh pada hari ini madluman sebagai orang yang dizalimi. Nah, makanya banyak sejarah di situ, para sejarah mengatakan bahwa yang termasuk dianggap dalam kebenaran waktu itu adalah sahabat Ali. Waktu era pergeseran khalifah antara Muawiyah sama sahabat Ali. Tapi kalau kita, karena mereka adalah sahabat-sahabat terkemuka, ya kita tidak bisa menghakimi mana yang benar, mana yang salah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Tidak kapasitas kita untuk menilai mana yang benar. Tapi kalau ini tadi yang Zubair tadi beliau mengatakan bahwa saya tidak punya pendapat kecuali nanti saat aku terbunuh pada hari ini adalah termasuk orang yang dizalimi gitu. Wa inna min akbari hammi ladaini afataradainana yubki mimmalina syai'an gitu. Dan sesungguhnya yang menjadi keperhatinan yang sangat besar, min akbari hammi, itu sebesar-besarnya rasa prihatinku, kayak gitu. Berarti prihatin gitu kan, adalah ladaini dain, sesungguhnya adalah hutang saya. Yang menjadi keprihatinan saya itu adalah hutang saya. Afatarodainana, apakah menurut pendapat engkau hutangku yubki mimmalina syai'an, ini kalau harta kita itu nanti ada sisa, ada sesuatu sisa untuk membayarnya. Tsumma qala, kemudian berkata Zubair, ya bunayya bi malana waqdi daini, wahai anakku, juallah harta kami, waqdi daini, dan tunaikanlah, bayarlah hutangku. Wa ausa bitsulusi, dan beliau Zubair berwasiat bitsulusi dengan sepertiga, wa sulusahu libanihi, dan sepertiga lagi buat anak dari Abu Hubaib atau Abdullah, yakni libani Abdullah bin Zubair, yaitu maksudnya adalah bagi anak-anak Abdullah bin Zubair. Ini yakni libani Abdullah bin Zubair sulus gitu, yakni bagi anak-anak Abdullah bin Zubair sulus sepertiganya sepertiga, berarti 1/9 Pak ya. Jadi kalau harta bagi sepertiga, sepertiganya ini di sepertigain lagi, berarti 1/9. Qala, berkata beliau Zubair, fa in fadala mimmalina, apabila ada sisa mimmalina dari hartaku atau harta kami, ba'da qada'id daini, setelah membayar utang, syai'un sesuatu, maksudnya ada sisa sesuatu, fasulusahu libanika, maka sepertiganya adalah untuk anak-anakmu. Nah, jadi pesan sepertiga untuk ini, sepertiga untuk ini. Nah, ini pesan-pesannya. Qala Hisham, beliau Hisham berkata, wa kana waladu Abdullahi qad waziya ba'da Bani Zubair Khubaib wa Abbad.
Qad ini bukan wazir, waro'a, waro. Qad waro'a, wa'aro itu. Jadi apa? Dari kata ro'a ya. Wa kana waladu Abdullah, dan anak Abdullah itu diketahui sebagiannya adalah Bani Zubair. Ini sebagian Bani Zubair, sebagian anak-anak Zubair itu adalah Khubayb dan Abbad. Itu diantaranya ini yang disebutkan di sini adalah Khubayb dan Abbad diantaranya, karena anaknya banyak nih anaknya Zubair ini. Walahu, dan baginya yauma idin tis'atu banina wa tis'u banatin, dan dia Zubair itu pada saat itu mempunyai anak tis'atu banina, 9 anak laki-laki, wa tis'u banatin, dan 9 anak perempuan. Berarti anaknya 18. Kayak anak-anak zaman dahulu. Orang-orang tua kita dulu kan di kampung kan banyak anaknya. 6 itu termasuk sedikit, ada 14, ada yang 13, ada yang 12. Kalau punya anak 4 itu paling sedikit, 6 itu termasuk dianggap sedikit. Setelah ada KB ya 2 gitu. Ada 2 itu kayaknya itu sepi sekali. Kalau saat saya kecil dia ngelihat itu sepi, nggak ada orang kayaknya. Nah ini juga anaknya Zubair ini banyak, 9 laki-laki, 9 perempuan. Qala Abdullahi, beliau Abdullah berkata, faja'ala yusini bidainihi wa yaqulu. Kemudian beliau Zubair berwasiat bidainihi dengan hutangnya, wa yaqulu, dan beliau berkata, ya bunayya in ajazta an syai'in minhu fasta'in alaihi bimaulaya. Wahai anakku sayang, jika engkau in ajazta, jika engkau itu tidak mampu, kesulitan, lemah, an syai'in, dari sesuatu, minhu, dari hutang, darinya atau dari hutang. Kalau memang susah bayar utangnya gitu, kamu nggak mampu, fasta'in alaihi bimaulaya, maka mintalah pertolongan kepada tuanku atas hutang-hutangku. Minta tolonglah kepada tuanku. Maulaya, makanya kalau ada maulana itu tuan kami, maulaya itu tuanku. Qala, berkata Abdullah atau Abi Khubayb atau Abdullah bin Zubair, itu ya anak tadi, anaknya Zubair. Fa wallahi, maka demi Allah, ma daraitu ma aroda, saya tidak tahu apa yang beliau maksud. Yang dimaksud dengan tuanku itu siapa sih gitu. Hatta qultu, sehingga aku berkata, ya abati, wahai bapakku, man maulaka, siapa tuan Anda? Qala, berkata Zubair, Allahu, dialah Allah. Makanya kalau ada maula itu bisa ke Allah, bisa mungkin kalau maula itu tuan, maksudnya adalah biasanya tuan dari orang yang menguasai suatu, yaitu budak biasanya ya. Jadi ada tuan yang punya budak banyak, biasanya dikatakan tuan ini gitu. Nah ini maksud di sini bahwa beliau Zubair merasa dia adalah hamba Allah, budak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau mengatakan maulaya. Beliau mengatakan Allah. Qala, berkata Abdullah, fa wallahi ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi illa qultu ya maula Zubair igdi anhu dainahu. Maka demi Allah, tidaklah terjadi di dalam sesuatu yang mendesak, yang kemudian membuat susah, min dainihi, dari hutangnya Zubair,
illa qultu, sehingga aku berkata, ya Maula Zubair, atau berdoa, wahai Maula Zubair. Begitu. Jadi Abdullah itu kalau bayar utang bapaknya ini kan utangnya banyak. Itu kalau susah karena apa itu? Susahnya, beliau mengatakan, ya Maula Zubair, wahai tuannya Zubair. Dalam doanya begitu. Igdi anhu dainahu, bayarlah hutang darinya. Fayaqdiyahu, maka kemudian Allah membayarnya. Bayar dengan dipermudah maksudnya. Itu dalam doa-doanya itu Zubair Abdullah itu seperti itu. Mendoakan bapaknya dengan mengatakan ya Maula Zubair. Kemudian hadis berikutnya, ini maksudnya terusannya, tapi ini adalah tadi kan isi doanya. Kemudian ini meneruskan cerita yang tadi. Qala, berkata Abdullah, fakutila az-Zubairu, kemudian Zubair terbunuh, walam yada' dinaron wala dirhaman illa aradina minha. Beliau tidak meninggalkan 1 dinar maupun 1 dirham kecuali aradina, tanah-tanah, minha al-ghabatu. Di antara tanahnya itu beliau adalah meninggalkan tanah ghabah. Wa 11 daron, dan 11 rumah bil Madinati, di Madinah. Kalau sekarang banyak nggak duitnya? Kalau dahulu punya rumah banyak mah biasa. Yang luar biasa itu kalau dirham dan dinarnya banyak. Karena tanah-tanah zaman dulu kan kalau jual kan murah. Kalau sekarang punya tuan tanah, punya tanah banyak, wah udah kaya sekali. Kalau dulu mah punya kambing, punya kerbau itu lebih kaya. Kerbau satu sudah dapat tanah sejauh memandang, ya kan Bu ya. Kalau orang kampung zaman dulu kan begitu kan, beli tanah itu cukup kerbau itu panjang. Nah ini juga seperti itu, punya tanah. Jadi punya tanah di Ghabah dan 11 rumah di Madinah. Wadaraini, dan 2 rumah bil Basrati, di tanah Basrah. Wadaron, dan 1 rumah bil Kufati, di Kufah. Wadaron, dan 1 rumah bi Misra, di Mesir. Qala, berkata Abdullah, wa innama kana dainuhu alladhi kana alaihi, sungguh hutangnya itu, hutang Zubair itu tidak lain, kana alaihi, maka dia adalah anna rajula, sesungguhnya kalau ada seorang laki-laki, kana yatihi bil mali, yang dia datang dengan membawa hartanya, fayastaudi'uhu iyahu, kemudian dia menitipkan kepadanya. Fayaqulu Zubairu, maka kemudian Zubair berkata, la. Jadi kalau ada orang datang ke tempat Zubair, kemudian orang itu nitipin hartanya, itu Zubair tidak mau. Enggak, saya tidak mau gitu. La. Walakin huwa salafun, tetapi itu adalah sebagai utang bagiku. Inni akhsha alaihi, saya takut kalau dititipin gitu. Jadi kalau orang nitip kayak gitu dia takut. Takutnya ad-doi'ata, tersia-sia, takut kepake. Kira-kira kalau ibu dititipin duit, tutupin apa itu, kira-kira kepake enggak itu? Godaannya kan besar sekali. Jadi bendara itu kalau enggak pakai duit sedikit pun enggak, itu wah itu benar-benar hebat ya, tidak tergoda. Nah kalau orang kaya enggak masalah, tapi kalau orang yang sangat butuh, daripada daripada ngutang ke tetangga, temennya susah, mendingan pakai ini, nanti kalau ada nanti
saya bayar utang. Nah, gitu kan, ngutang dulu gitu kan. Tapi akhirnya banyak nggak terasa kalau bawa duit sendiri kan begitu Pak ya. Tahu-tahu dihitung semakin banyak, jadi berat. Maka Zubair ini kalau ada orang datang ke tempat beliau kemudian nitipin harta bendanya, beliau nggak mau. Enggak, ini sebagai utang saya. Kalau sudah diutang kayak gitu, istilahnya dibayar dengan utang nanti, itu kan mau dipakai apapun kan nggak masalah kan? Dititipin unta. Lah kalau unta itu kan apanya itu perawatan dan sebagainya, susunya ya nanti kan kalau butuh gimana? Lah kalau itu sebagai utang, saya utang unta, itu kan enak. Beliau itu punya utang gara-gara kayak gitu. Jadi bukan karena kebutuhan kepingin ngutang-ngutang, enggak. Tapi kalau ada orang datang kemudian nitipin, beliau tidak mau, beliau mengatakan ini adalah sebagai utang. Salaf utang padaku. Karena beliau takut nanti akan tersia-sia harta benda tersebut. Wa mali imaratun qattu wala jibabatun wala kharajan wala syai'an illa ayyakuna fi ghazi ma Rasulillah. Wa ma waliya itu imaratun, dan beliau imaratan ya. Wa ma waliya imaratan, dan beliau Zubair, beliau itu tidak pernah menjadi imarah, pejabat. Jadi biasanya kalau sahabat-sahabat terkemuka itu ketika orang selesai banyak menaklukkan daerah-daerah kan diutus jadi gubernur, jadi ini di tempat ini tempat. Nah, beliau ini tidak pernah menjadi imarah, nggak pernah menjadi pejabat. Qattu sama sekali. Babar blas. Wala jibabatan, dan beliau tidak pernah menjadi orang yang ngumpulin harta, maksudnya jadi bendahara, jadi apa, ngumpulin atau apa gitu, atau istilahnya ya koleksi harta lah. Wala kharajan, dan beliau tidak mengeluarkan harta. Jibabah itu maksudnya dia itu nyimpen, kharajan itu ngeluarin. Berarti sekarang apa itu bendahara ya, keluar masuk. Beliau tidak seperti itu. Wala syai'an, dan tidak sesuatu. Illa ayyakuna fi ghazwin ma'a Rasulillah, kecuali beliau itu keluar mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ma'a Abi Bakrin, atau beserta Abu Bakar, wa Umar wa Utsman, dan Umar dan Utsman. Qala Abdullah berkata, lah kalau perang ke situ biasanya kan nanti kan dapat ghanimah. Kalau perang-perang Pak ya. Perang sama Rasulullah, naklukin ini, ya gitu kan. Nanti ada harta-harta ghanimah. Qala Abdullah fahasabtu. Kemudian Abdullah berkata, aku menghitung-hitung, maka na'alaihi minad daini, apa yang ada pada Zubair minad daini dari utangnya, fawajadtuhu, kemudian aku menemukannya alfai wa mi'atai alfin, alfai 1000, 1 juta berarti alfai 1 juta gitu. Alfai alfin 2 deh, alfai. Kalau alfin 1, kalau alfaini alfin asalnya begitu. 2 juta wa mi'atai alfin, dan 200.000. Jadi 2.200.000. Utangnya itu ada 2.200.000. Falakiya Hakimu, kemudian bertemu siapa Hakim bin Hazam, Abdullah bin Zubair, pada Abdullah bin Zubair. Faqala, kemudian berkata tadi Hakim bin Hazam, ya ibnu akhi, wahai anak saudaraku, kam ala akhi minat dain, berapa utang saudaraku gitu kan. Berapa banyak atas saudaraku minat dain, dari utang. Utang saudaraku itu kira-kira ada berapa gitu kan.
Nah ini kalau saudara, kalau sahabat-sahabat zaman dahulu, kalau sahabatnya dia mendapatkan berita bahwa sahabatnya meninggal, itu yang ditanya itu, wahai anak saudaraku, utangnya berapa? Gitu. Karena apa? Takut ahli warisnya nggak bisa bayar utang, karena sangat berat utang itu. Nah ini juga begitu, hakim bertanya, wahai anak saudaraku, anak saudara laki-lakiku, berapa utangnya? Zubair, dia meninggalkan utang berapa? Fakatam tuhu. Kemudian Abdullah bin Zubair ini menyembunyikannya, maksudnya nggak jujur. Masa ya bilang 2.200.000, nah, gitu kan? Dia nyembunyiin. Wa qultu, dan saya berkata, mi'atu alfin, huwa mi'atu alfin, 100.000. 100.000, padahal 2.200.000, biar maksudnya utangnya dikit, nggak usah bingung-bingung lah, gitulah. Kita kira-kira kayak gitu nggak? Bapakmu utangnya berapa kemarin? 2 miliar kan? Enggak, cuma 200 juta. Gitu kan kira-kira kan? Masa banyak-banyak? Itu maksudnya itu bukan fakata mau di sini bukan berdusta, tapi menyembunyikan dalam arti tidak enak lah, masa utangnya dibeber di depan orang, ngomong kalau punya utang sekian gitu. Nah itu diadab, itu maksudnya adab dalam arti beliau itu biar tidak membebani orang lain. Faqala hakimun, kemudian berkata hakim, wallahi demi Allah ma'ara amwalukum tis'u hadihi. Tasa'u, bukan tis'u. Wallahi ma'ara amwalakum tas'u hadihi. Demi Allah, saya punya pandangan harta kamu itu tidak akan bisa sampai membayar ini. Maksudnya enggak segitulah, harta kamu enggak mungkin lah bisa membayar. Faqala Abdullah, kemudian berkata Abdullah, ara'aituka in kanat alfai wa mi'atai alfin. Kemudian Abdullah berkata, bagaimana pendapatmu kalau utangnya itu adalah 2.200.000? Gimana kalau utangnya sekian? Nah itu baru percaya, itu begitu. Temennya kan ngerti kalau wah nggak mungkin, dulu pernah ngomong-ngomong ke saya utangnya banyak ini masa cuma segitu, kira-kira gitu kan? Lah kemudian ya mau nggak mau akhirnya Abdullah jujur. Gimana kalau pendapatmu, gimana kalau utangnya adalah 2.200.000? Qala ma'arakum, berkata dia, ma'arakum, aku tidak menyangka kalian tutikuna hada, kalian bakal bisa atau mampu membayarnya. Fa in ajaztum an syai'in minhu fasta'inu bi, maka apabila kamu nanti enggak mampu an syai'in dari sesuatu minhu dari utangnya, fasta'inu bi, maka mintalah pertolongan kepadaku. Hakim itu orang yang kaya, temannya Zubair. Nanti kalau kesulitan, maka datanglah kepadaku, maka mintalah pertolongan kepada aku. Kemudian qala berkata Abdullah, wa kana Az-Zubairu, dan Zubair adalah qad ishtara al-ghabata. Wa kana Az-Zubairu qad ishtara al-ghabata bis-sab'ina wa mi'ata alfin. Kemudian beliau itu menjual tanah Ghabah bis-sab'ina wa mi'ata alfin, dengan sab'ina itu 70, wa mi'ata alfin dan 100.000. Berarti 100.070, 100.000 dan 70. Kalau Arab memang bisa ina 70, wa mi'atai alfin dan 100.000. Jadi 100.000 70. Faba'aha Abdullah, kemudian Abdullah menjualnya. Oh ini istara itu membeli ya.
Jadi pas waktu beliau itu dititipin, itu beliau beli, bukan menjual. Istaronnya diartikan menjual, membeli. Zubair pas waktu dititipin orang, dia itu nanti saya beli tapi ngutang gitu loh. Jadi berkata Zubair dulu, dia itu membeli tanah Gobah dengan 100.070. Faba'aha Abdullah, kemudian Abdullah menjualnya, kan dulu sebagai utang dari Zubair. Beli tapi bayarnya ngutang. Kredit ya, kredit tapi nanti bayarnya nanti kalau pas ketemu atau apa, nanti kalau diambil lagi berarti dibayar. Atau dibalikin lagi hartanya. Oh ini aku nggak bisa bayar, ya udah itu dibalikin lagi. Itu jadi bukan amanah dari kemarin itu kan begitu. Ini karena beratnya amanah. Faba Abdullah, kemudian Abdullah menjualnya fi alfin wasit timiati alfin, 1.600.000. Asalnya 100.070. Kemudian ketika Zubair meninggal, dijual oleh Abdullah dari orang yang nitipin tadi itu sebagai utangnya Zubair. Kemudian dijual itu laku 1.600.000. Untung nggak kira-kira Pak? Untung banyak sekali ya. Bapak Pama bilang, Pak tolong deh titip rumah ini enggak, saya tak utang aja rumahmu, nanti jualnya anunya nanti. Bapak mau enggak kira-kira? Nah, itu kalau rumah. Kalau itu unta atau apa ya butuh perawatan itu kan enakan begitu Pak ya. Nanti dijual lagi atau apa nanti kalau kembalinya mudah. Sumakoma fakola, kemudian dia berdiri atau Abdullah fakola dan berkata dia Abdullah, man kana lahu alayya Zubairu syai'un falyufina bil qabati. Nah, setelah dijual, maka kemudian Abdullah berdiri, barang siapa yang baginya ada tanggungan sesuatu atau ada dulu nitipin ke Zubair sebagai kemudian dibayar dengan kredit, dengan utang, falyufina bil qabati, maka aku akan melunasinya bil ghabati dengan ghobah, di ghobah. Ya udah nanti saya semuanya saya bayar gitu. Kalau ada tanggungan pada Zubair. Fatahu Abdullah, kemudian Abdullah bin Ja'far. Ini Abdullah juga kan? Nanti ada Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, ini banyak sekali. Ini hadisnya panjang nih. Kemudian datang Abdullah bin Ja'far kepada Abdullah bin Zubair. Wa kana lahu ala Zubair, dan dia baginya itu atas Zubair arba'umi'ati alfin, adalah 400.000. Dia punya titipan ke Zubair itu 400.000. Faqala li Abdullah, kemudian berkata kepada Abdullah, in syi'tum taraktuha lakum. Jadi Abdullah bin Ja'far itu dia itu dulu pernah nitipin, itu dihargain sama Zubair itu 400.000. Kemudian dia berkata kepada Abdullah, in syi'tum taraktuha lakum. Apabila kamu mau, udahlah taraktuha, aku belakangan saja, tinggalin sajalah bagi kalian. Nggak usah nyarutang gitulah, nggak usah bayar utang. Itu kan saudara baik kadang-kadang kan ya udahlah, aku dulu ada sekian, tak bebasin, gitulah gampangnya. Qala Abdullah, berkata Abdullah, la, enggak mau dibebasin. Qala, berkata dia, fa in syi'tum ja'altumuha fima tuakhiruna in akhartum. Kalau kamu mau, ya udah jadikan utang tadi itu fima tuakhiruna, diakhirkan untuk kalian, in akhartum, apabila kamu ingin bayar belakangan. Nah, gitu. Ya udahlah, belakangan aja lah utang saya, nanti ngitungnya atau bayarnya. Faqala, kemudian berkata siapa Abdullah, lah, tidak,
Qala berkata Ja'far, faqta'u ila qit'atin, maka kalau gitu faqta'u itu maksudnya kita nyempil gitu loh, Pak. Kalau ada tanah gede gitu, ya udah potong saja. Potongin gitu tanah itu. Faqta'u li qit'atan, maka potonglah atau bagilah padaku satu bagian. Qala Abdullah, kemudian Abdullah berkata, laka min hauna ila hauna, bagimu dari sini sampai sono. Nah, gitulah. Jadi kalau Bapak punya kebun banyak, ya udah ini dari kelapa ini sampai sono. Nah, dari pohon itu sampai ini gitu. Bayar dengan tanah. Kemudian qala Abdullah, laka hauna, faqta'u qala Abdullah laka min hauna ila hauna. Fa ba'a Abdullah, kemudian Abdullah menjual minha dari tadi gobah tadi tanah gobah, faqada anhu dainu, maka kemudian beliau membayar utangnya Zubair. Wa aufahu wa baqiya minha arba'atu as-sumin. Kemudian dia membayar utangnya dan sisa dari tanah gobah itu adalah 4 bagian wanisfun dan setengah. Jadi setelah dibagi ini bagian ini ada masih sisa 4,5 bagian. Faqadama ala Muawiyah, kemudian dia Abdullah datang pada Muawiyah, wa indahu, dan padanya di sisi Muawiyah tadi Umar bin Utsman, yaitu ada Umar bin Utsman. Jadi anaknya Utsman juga Umar. Jadi ada Umar bin Khattab, ada Utsman itu sezaman, ada Umar anaknya Utsman. Jadi Utsman itu punya anak juga dikatakan Umar atau dinamai Umar. Maka di sisinya di Muawiyah tadi ada Umar anaknya Utsman. Wal Mundiru bin Zubair, dan Mundir bin Zubair. Wa ibnu Zam'ah, dan ibnu Zam'ah. Faqala lahu, kemudian berkata kepadanya siapa Muawiyah, kam kuwimat al-ghabatu, kamu naksir berapa? Atau maksudnya ngira-ngira hartanya itu di Ajikerta berapa gitu lah. Kalau ini di zaman dulu kan di Ajikerta dikasih berapa lah kira-kira harganya gitu. Qala berkata Abdullah, kullu sahmin bimi'ati alfin, setiap bagian itu adalah 100.000. Qala berkata Muawiyah, kam bagian minha, berapa sisa darinya? Qala arba'atu asyumin wa nisfun. Beliau mengatakan bahwa sisanya itu ada 4 bagian dan setengahnya, atau berarti 4,5 bagian. Faqala al-Mundir bin Zubair, kemudian berkata Mundir bin Zubair, qad akhadtu minha gobah, kemudian aku mengambil dari gobah tadi sahman bimi'ati alfin, yaitu 1 bagian dengan 100.000. Wa qala Amr bin Utsman, kemudian berkata Amr bin Utsman, qad akhadtu minha sahman bimi'ati alfin. Tadi Amr bukan Umar ya, Amr bin Utsman ternyata, bukan Umar, ada wawunya. Kalau Umaru kan enggak ada wawunya, kalau ada wawunya berarti Amr bin Utsman, Amr bin Utsman. Maaf ya. Qad akhadtu minha sahman, kemudian aku mengambilnya dari gobah tadi 1 bagian bimi'ati alfin dengan 100.000. Wa qala ibnu Zam'ah, dan kemudian berkata ibnu Zam'ah, qad akhadtu minha sahman bimi'ati alfin, kemudian aku mengambil bagian tadi sahman bimi'ati alfin, 1 bagian dengan 100.000. Fa qala Muawiyah, kemudian berkata Muawiyah, kam bagiya minha, kemudian sisanya berapa? Muawiyah berkata gitu. Qala sahmun wa nisfun. Abdullah berkata sahmun wa nisfun, 1 bagian dan setengah. Berarti wanisfu sahmin, berarti 1,5 bagian. Qala berkata Muawiyah, qad akhadtuhu bi khamsina wa mi'ati alfin, aku mengambilnya bayar dengan 50 dan 100.000, 150.000. Qala berkata Abdullah, wa ba'a Abdullah bin Ja'far, kemudian Abdullah bin Ja'far menjual
nasibahu itu bagiannya min Muawiyah dari Muawiyah bisitti mi'ati alfin dengan 600.000. Falamma faragha Ibnu Zubair, kemudian setelah rampung siapa Ibnu Zubair sudah selesai min qadai dainihi, setelah membayar utangnya, qala Banu Zubair, kemudian anak-anak Zubair berkata aksim bainana mirasana, bagi bagian kami gitu. Bagi warisan kami di antara kita. Ya, setelah ini utang-utangnya lunas, kemudian anak-anak Zubair tadi bilang, udah bagi aja warisan kita. Qala berkata Abdullah, wallahi demi Allah, la uksimu, saya enggak akan bagi bainakum di antara kalian hatta unadiya bil musimi arba'a sinin, sehingga aku mengumumkannya ya, di musim-musim itu arba'a sinina, 4 tahun. Jadi enggak akan saya bagi setelah saya umumkan pada musim haji, berarti ini ya, pada ngumpul musim kumpul itu yaitu musim haji dikumpulin. Nah di situ selama 4 tahun siapa yang punya utang sama Zubair ini akan kami selesaikan gitu. Itu selama 4 tahun. Ala man kana lahu alayya Zubair tainun falyatina. Wahai ingat-ingat ini semuanya gitu, pengumuman. Barang siapa yang baginya ada tanggungan atas Zubair yaitu utang, falyatina, maka selesaikanlah kepada kami. Falanaqdihi, maka akan kami sahur, akan kami bayar utangnya. Fajala kullu sanatin, kemudian dia setiap tahun yunadi, beliau itu mengumumkannya fil musimi, dalam musim berkumpul yaitu musim haji. Falamma madhu arba'u sinana, setelah sampai 4 tahun, lewat 4 tahun, qasama bainahum wa dafa'a bisulusi, kemudian beliau membagi harta tadi. Beliau Abdullah membagi bainahum di antara mereka yaitu anak-anak Zubair. Wa dafa'a salas sulusa, kemudian dia memberikan sepertiga untuk anak-anak Zubair. Tadi kan sudah ada pesannya. Wa kana li Zubairi arba'un niswatin, dan bagi anak-anak Zubair itu adalah arba'un niswatin. Zubair itu 4 perempuan. Fa asaba kullu imra'atin, kemudian setiap perempuan itu beliau ini setiap anak perempuan memperoleh alfu alfin wa mi'ata alfin, memperoleh 1.200.000. Berarti 1.200.000. Masih dapat, setiap anak perempuan mendapatkan 1.200.000. Terus fajami'u malihi khamsuna alfi alfin wa mi'ati alfin, dan terkumpul hartanya khamsuna alfi alfin. Itu hartanya tadi terkumpul khamsuna alfi alfin, 50 juta, wa mi'ata alfin, dan 200.000. Jadi 50 juta 200.000. Setelah tadi utangnya kan 2.200.000 dari utang-utangnya tadi. Setelah semuanya dijual itu ternyata hartanya ada 50.200.000. Yang mana tadi, karena memang itu tadi para sahabat itu saling membantu, jadi membelinya banyak, akhirnya semuanya terbayarkan utangnya, gitu Pak ya. Jadi ini adalah contoh saja bahwa amanah itu berat, maka beliau Zubair, beliau tidak mau di amanah tadi, tapi sebagai hutang. Kalau ada nitipin berarti sebagai hutang, karena beliau sangat paham bahwa amanah itu sangat berat. Intinya di situ. Ini cerita hadis yang panjang sekali. Tapi selesai ini, dan rawahul Bukhari, ini yang menceritakan ini, hadis ini adalah riwayat Bukhari. Hadis panjang. Hampir 2 halaman, Pak. Itu tadi yang saya sampaikan.
Nggak ada namanya? Uangnya itu juga dalam dinar atau dalam apa, Pak? Kalau di sana uangnya dinar. Biasanya dinar, dirham, tapi di sini tidak diterangkan. Nanti kalau kalau kita melihat itu cuma kalau di sana itu biasanya pakai dirham. Ada juga pakai dinar. Kalau biasanya itu kan dalam hadis biasanya memang utangnya sekian ribu. Kadang-kadang ada pendapat-pendapat lain nanti. Ada mengatakan itu dirham, ada mengatakan dinar. Karena kan kecil, kalau dinar lebih gede Pak ya. Atau dirham itu nggak begitu imbang itu. Ya. Di situ kan apa namanya sahabat Sufyan itu kan kita Sufyan. Nah, pertanyaan saya pada saat harta itu dikembalikan dan juga kepada para sahabat, apakah termasuk keuntungannya atau hanya sebesar nilai pokok pada saat penitipan utang itu kepada penitipan harta itu kepada sahabat Sufyan? Oh iya. Jadi ini sebenarnya bukan titipan, karena Yubair tidak mau dititipin. Bapak nitip sesuatu mungkin nggak bisa membawa, taruhlah unta. Jadi bukan nitip unta. Saya nggak mau dititipin gitu. Saya maunya unta itu dijual padaku, tapi aku bayarnya nih sebagai utang gitu. Jadi bukan titipan. Jadi ini karena beliau itu takut dengan titipan atau amanah. Makanya itu dia bisa bebas mengelola karena itu sudah milik dia. Nah, gitu. Jadi ini aku titipin unta ya, ini lagi musim begini nanti saya bawa pulang atau ini kayaknya dia kurang nggak bisa jalan jauh atau gimana, atau mungkin bukan unta lah, kalau unta kan kendaraan bisa sesuatu yang mungkin bisa ditinggal, yang nanti kalau dibawa terlalu berat, mungkin musimnya buru dan lain sebagainya. Udah saya titipin aja di sini ya, nanti kalau enggak, aku nggak mau titipin, udah ini sebagai utang saya aja, maksudnya saya beli tapi bayarnya utang. Nanti kalau datang lagi nanti tak balikin ini sebagai bayar utang, gitu kan? Atau dengan duit. Harta ini berapa harganya? Tadi kan begitu kan? Harta ini taruhlah kain. Lah udah ya ini 100.000. Ya udah kalau 100.000 ya sudah saya beli 100.000, tapi bayarnya nanti kan aku belum punya duit, gitu. Nah disitulah kemudian beliau punya rumah tanah itu bukan titipan. Setelah ini dijual karena ini utang, sebagai utang itu kan bisa dijual kemana saja kan, dari bentuk kain apa kayak gitu sekian, ya udahlah ini nanti mau apa kayak gitu buat kebutuhan dia kan nggak jadi masalah. Atau terus kemudian ada ketika ada peperangan menaklukkan di Kufah, di ini, lah itu kan mendapatkan tanah Pak, bagian-bagian. Jadi ini setelah negara itu sudah ditaklukkan, oh ini ada tanah ini buat kamu, rumah buat kamu. Kalau kalah perang itu kan kayak gitu kan. Nah disitulah jadi tanah-tanah itu bukan titipannya kemudian dijual lagi, enggak. Ada yang seperti itu, ada yang enggak gitu. Jadi begitu. Makanya beliau itu tidak pernah ngumpulin harta, tidak pernah mengeluarkan harta. Dalam arti yaitu tadi nggak jadi pejabat, nggak jadi ini, nggak jadi itu. Nah tetapi beliau itu ikut perang sama Rasulullah, sama Umar, Utsman, gitu kan. Nah disitulah dia mendapatkan bagian-bagian, mungkin tanah, mungkin rumah, kayak gitu kan. Nah ada sebagian itu tadi yang tanah dari Gobah itu tadi memang dititipin terus dibeli dengan sekian, tapi ngutang. Nah berikutnya dijual untung banyak, itu yang di Gobah, tapi kayak yang lain-lain lebih banyak di Ghanimahnya. Jadi seperti itu. Jadi utangnya itu bukan bentuk dalam arti mungkin kalau kita kan tanah, kemudian kita upayakan, nanti ada pendapat-pendapat yang beda nanti. Makanya sekarang ada wacana, ada wakaf produktif atau apa gitu Pak ya. Itu kan dari pemikiran-pemikiran ini. Ya udah kalau begitu dikelola saja.
itu di bab-bab lain biasanya, pengelolaan seperti itu. Di bab lain. Kalau ini lebih ke amanah, takut diberikan amanah, takut nanti harta itu tersia-sia, hancur, rusak, tidak bisa menjaga atau kepake. Nah, di situ beliau bilang enggak, itu sebagai salaf aja bagi saya, utang. Gitu. Nanti kalau dia rusak itu kan, harta saya kok dirusakin ini PO ini kan enggak begitu. Kan ya ini sudah bagi utang. Ya udah, di 200 kemarin kan dihargain 200 begitu. Jadi enggak ada komplain dengan apa yang dikembalikan. Oh, udah utang piutang gitu. Karena dia enggak mau, utang piutang lebih mudah daripada amanah. Maksudnya godaannya untuk pakai harta itu. Udah sampai di sini kita baca alhamdulillahirabbil alamin dan kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.